bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus, terima kasih. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguh.
beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So what could separate us? And now, what a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, and now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names.
didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. Veils tore before you. You silent boast of sin and grave. The heavens are roaring, praise of your glory. For you were raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. What a powerful name. Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. What a powerful name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Crown him with many crowns, the Lamb upon the throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea. A great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. My name is graven on his hands. My name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no
everlasting song and crown him Lord of all. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. I surrender all. I surrender all. I surrender. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah nama Dia. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Rajamu. Hatiku bersorak, jiwaku bersorak, bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Rajamu. Evenu Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom Aleichem.
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Teddy Masinambo STH. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ungkapan situasi yang akan dibacakan silih berganti. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan. Saat mereka putus asa menempuh perjalanan. Saat mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita. Merubah putus asa menjadi pengharapan. Merubah kegagalan menjadi berhasil. Merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke sorga. Ia naik ke sorga untuk menerima kembali takhta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 224 bait 1, Masyurkan Rajamu bait 2 setelah prosesi. Suaramu
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada pagi ini kita baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 hingga 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 hingga 11. Yang menyatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 224, bait 3 dan 4, Masyurkan Rajamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Karena Tuhan telah naik ke surga untuk kami. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah ini. Sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini.
ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Gita Bakti 63 bait pertama, Firman-Mu Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudari Oktasia Runtuwene dengan judul lagu In Christ Alone. To count my gains
source of hope is Christ alone. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, di hari kami merayakan kenaikan-Mu ke sorga, kami juga mau menaikkan hati kami dengan menghayati firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, agar ketika kami membaca dan mendengarkan pewartaan sabda, kami sungguh-sungguh dikuasai oleh pimpinan Roh Kudus sendiri, sehingga kami dapat mengerti, menghayati dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi pada hari ini untuk merayakan dan menyatakan syukur kita di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Firman Tuhan pada saat ini diberikan tema berpisah untuk berjumpa kembali. Saya ulangi, berpisah untuk berjumpa kembali.
Saya hendak mengawali khotbah di hari kenaikan ini dengan menceritakan sedikit bahwa saya dari kecil sampai sekarang gemar menonton film koboi. Bapak Ibu tahu ya, film koboi ada jagoannya, ini biasanya film Amerika, ada jagoannya ya, naik kuda dengan topi khasnya, kemudian ada pistol. Nah, biasanya seluruh cerita film koboi ini ya bisa ditebak. Maksudnya film ini pasti menceritakan ada suatu tempat, kota, desa yang tadinya damai, aman, kemudian datang gerombolan penjahat. Ya, merusak situasi yang aman, melakukan kejahatan, membunuh, merampas dan sebagainya. Perbuatan para penjahat ini jelas menyengsarakan penduduk di tempat itu. Nah, kemudian cerita koboi ini ya makin seru tatkala ada jagoan yang datang. Ya. Kemudian berhadapan dengan para penjahat, dia menggunakan pistolnya dan menembaki para penjahat, akhirnya penjahat itu habis semua. Dan para penduduk bersuka cita karena mereka lepas dari kungkungan para penjahat. Nah, biasanya di akhir film ini, koboi itu akan pamit. Ya. Dan tentu dilepas ya dengan sedih oleh penduduk yang sudah diselamatkan. Dan film ini berakhir dengan koboi ini pergi dengan kudanya, diiringi lagu dan ada ditulis "The End", selesai. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya, apa sih hubungan ini Pak Pendeta dengan kenaikan Yesus Kristus? Nah, begini Bapak Ibu. Apa yang Yesus lakukan ya dengan hadir di dunia ini, dengan dia melayani, bahkan menderita, mati, melalui penyalipannya, dan kemudian dia bangkit, itu gambaran seperti tadi ya, tempat yang dikuasai penjahat, Yesus datang di tempat yang dikuasai dosa, kemudian dia mengalahkan kuasa dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Dia menang. Dan kenaikan itu adalah saat dia akan pergi, meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan dunia ini. Nah, bedanya dengan film koboi tadi Bapak Ibu, kalau film itu berakhir dengan tulis "The End", nah kenaikan Tuhan Yesus di surga tidak ada pakai kata "The End". Tidak selesai, tidak finish. Karena apa? Bacaan kita bilang apa? Ya, bahwa dia naik ke sorga. Tapi kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul yang sebagai nas pembimbing, saudara masih ingat nas pembimbing dikatakan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ini luar biasa apa yang Yesus karyakan melalui keselamatan yang dia berikan di dalam kematian dan kebangkitannya itu tidak berakhir begitu saja. Dia tetap hidup. Dia naik ke sorga. Bukan berarti selesai.
lalu kita tidak bisa berjumpa dengan Dia. Kita bisa berjumpa tidak secara fisik, tetapi dalam kehidupan beriman, dalam persekutuan kita, di dalam doa, di dalam ibadah. Yang jelas ketika kita merayakan kenaikan Kristus, kita percaya Dia hidup dan Dia akan datang kembali. Tidak seperti jagoan di film Cowboy tadi, pergi kemudian tidak kembali. Tapi Kristus yang naik ke sorga adalah Kristus yang hidup, yang berjanji akan datang untuk saya dan saudara. Nah, firman Tuhan di dalam Lukas 24, Bapak Ibu perhatikan, ayat 50 hingga yang ke-52. Pendek, cuma 3 ayat. Tapi mempunyai pesan yang sangat mendalam untuk bukan hanya Bapak Ibu dan saya dengarkan, bukan hanya untuk dimengerti, tapi untuk dilakukan. Coba perhatikan Bapak Ibu ayat 50, kita baca sama-sama. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, ini kekuatan dari murid dan kita semua, murid-murid perjanjian baru, adalah diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Itu penting. Artinya apa? Tuhan mau menghadirkan kuasanya, menyatakan kehadirannya, menyatakan penyertaannya. Perhatikan ayat 51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jelas. Sementara memberkati, Ia terangkat ke sorga. Dan apa sikap murid-muridnya? Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ini penting, menyembah. Itu adalah suatu sikap pengakuan secara sadar bahwa Allah, Yesus itu memang Allah. Penyembahan itu penting. Yang dilakukan oleh murid-muridnya adalah penyerahan diri, bahwa mereka mengakui hidup mereka hanya untuk Tuhan. Mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus punya kuasa dalam kehidupan mereka. Menyembah. Yang kedua apa? Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kenapa? Waktu Yesus mati, Yesus pergi dari mereka, tapi mereka begitu sedih. Tapi sekarang Yesus pergi, tapi tidak membuat mereka berduka. Justru bersuka cita karena Yesus hidup naik ke sorga. Jadi yang pertama menyembah, yang kedua bersuka cita, yang ketiga ayat 53. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah, artinya beribadah. Dan yang keempat, mereka memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, memang ayat yang kita baca ini sangat singkat, ya. Tapi perlu kita aplikasikan secara nyata dalam hidup ini. Melalui bacaan kita mau diajak saya dan Bapak Ibu di tengah suasana COVID-19 ini, bahwa ketika Bapak Ibu dan saya merayakan kenaikan Tuhan Yesus, maka
mau ditanya sekaligus dihimbau, bagaimana hidup penyembahan kita kepada Tuhan Yesus? Adakah seluruh keberadaan kita itu persembahan dan penyembahan, pengakuan bahwa Yesus itu kita butuhkan, bahwa Yesus itu hidup dan kita hanya bergantung kepada Kristus Yesus yang penuh dengan anugerah. Kadang-kadang kita kurang menghayati apa artinya menyembah. Menyembah bukan hanya konteks liturgis, ada penyembahan. Tapi menyembah adalah satu sikap yang diawali dengan pengakuan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas hidupku, bahwa saya perlu Kristus. Dan di dalam penyembahan itu juga terkandung penyerahan diri. Ya, mengaku bahwa Dia Tuhan, Dia Rajaku, harus memberi diri, patuh, tunduk. Nah, apakah hidup kita ini adalah hidup yang tunduk pada Tuhan, pada Kristus, pada kehendaknya, atau kita hanya tunduk pada manusia, terutama hanya tunduk pada kemauan dan hawa nafsu kita? Murid-murid menyembah, berlutut secara sikap, berlutut melihat Yesus naik ke sorga. Tapi yang sangat penting adalah hati yang terarah kepada Yesus. Nilai penyembahan adalah, Bapak Ibu, di dalam segala peristiwa, juga ketika kita terpojok, terdesak karena kuasa COVID, kita tetap terarah iman kita, hati kita kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga, dan yang janji akan datang kembali. Itu menyembah. Kita merasa gelisah kalau hidup kita terlepas dari Dia. Menyembah harus punya komitmen. Saya tidak mau jauh dan terpisah dari Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Sumber kekuatan kita adalah ketika Bapak, Ibu, dan saya menyembah. Beri waktu kepada Tuhan untuk berbicara dalam persekutuan kita tiap hari, keluarga. Biarkan Tuhan berbicara di hati kita. Sekaligus kita mau mengasah komitmen kita. Ya Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau ikut Engkau melakukan perintah-Mu. Di tengah situasi yang sangat membingungkan dan mencekam, banyak sekali godaan untuk kita lari dari Tuhan. Untuk kita mau cari jalan kita sendiri. Untuk kita mau melakukan apa yang menurut kita benar, walaupun belum tentu benar bagi Tuhan. Nah, menyembah itu harus ada patuh, taat, dan setia, dan percaya. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia akan tolong kita. Dia akan berkati kita. Karena itu, mari kita periksa penyembahan kita. Sikap hati kita. Apakah kita fokus pada Tuhan Yesus atau kita hanya fokus pada kepentingan diri? Nah, yang kedua, Bapak Ibu, sikap murid-murid pulang dengan sukacita. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus seharusnya ya membuat Bapak, Ibu, dan saya ada sukacita, joy, ya, yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa dirampas oleh realita-realita, dampak-dampak COVID yang sangat berat. Sukacita dari Tuhan Yesus yang telah bangkit dan naik ke surga, itu ada di dalam hati kita dan tidak bisa direnggut sekalipun oleh maut sekalipun. Karena itu bersukacita, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, aduh Pak Pendeta, suasana ini makin membingungkan, serba nggak pasti, semuanya runtuh. Kami tidak tahu mau buat apa. Sukacita. Bukankah
dalam suratnya di Tesalonika, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Dan bersukacita itu dari Tuhan. Bersukacita mempunyai pemahaman yang sangat indah bahwa dalam segala realita-realita yang pahit kita tetap punya pengharapan. Ya. Keadaan-keadaan yang berat tidak mampu merampas kegembiraan ilahi di dalam sukacita yang Tuhan beri. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan sukacita kita dirampas oleh fakta-fakta yang memang berat dalam hidup ini. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup, yang menang, yang melihat kita. Dan yang ketiga, murid-muridnya Bapak Ibu, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah, rindu bersekutu, beribadah. Mungkin saat COVID-19 ini kita susah untuk bersekutu, berkumpul bersama. Tapi maksudnya kita bersekutu di rumah. Kita ajak suami, istri, anak-anak berdoa bersama, beribadah bersama. Ibadah itu kekuatan yang luar biasa. Supaya kita mengerti kita tidak sendiri dalam hidup ini. Beribadah. Nanti apalagi kalau COVID sudah selesai, Bapak Ibu harus lebih rajin lagi. Bersekutu bersama. Nah yang terakhir, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Memuliakan Allah. Baik dalam bait Allah maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Memuliakan Tuhan. Melalui apa? Puji-pujian saudara. Nyanyian saudara. Melalui hidup yang benar, hidup yang mengasihi, hidup yang senantiasa optimis, itu akan membuat Allah dimuliakan karena kita menunjukkan bahwa kita tidak patah arang, kita tidak putus asa, tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Allah senang. Tuhan Yesus senang dan tersenyum kalau kita tetap bersyukur memuliakan Dia dalam segala kondisi yang berat sekalipun. Jadi saudara-saudaraku, mari kita renungkan baik-baik makna kenaikan Tuhan Yesus. Pernah saya mengalami atau mendapat kesempatan untuk berada di tempat yang diduga tempat Yesus naik ke sorga. Waktu itu tahun 2014 saya bawa rombongan. Dan pada saat hari kenaikan, schedule kita, jadwal tur kita itu ke tempat Yesus naik ke surga. Nah yang saya renungkan berada di tempat itu ada dua. Mengenai pengharapan dan janji. Saya menghayati ketika berada di tempat itu, yang utama Tuhan Yesus yang naik itu berjanji Dia akan datang kembali. Ya. Dan janji itu hanya bisa diyakini kalau kita punya pengharapan. Jadi dua hal ini yang saya hayati. Jadi ketika pulang dari sana, saya merasa inilah kekuatan kita. Di dalam Yesus Kristus yang kita tidak lihat secara fisik. Yang ada di hati kita adalah pengharapan akan janjinya ya dan amin. Dia akan tetap menyertai kita bahkan saatnya Dia akan datang untuk kita. Jadi Bapak Ibu, hari kenaikan harusnya memompas semangat kita. Pengharapan kita yang barangkali mulai runtuh. Mulai pudar, mulai putus asa, mulai gelisah, mulai bimbang. Yesus berjanji Dia akan datang lagi. Dia tidak membiarkan dia sebagai yatim piatu. Dia tidak membiarkan kita seperti yatim piatu. Roh Kudus akan menuntun kita. Kalau begitu apalagi kekurangan
beriman kepada Dia. Tidak ada, tergantung dari kita mau menyembah, berserah kepada Dia atau tidak. Biarlah di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengangkat hati kita untuk naik, mengalami bahwa kita punya Kristus yang hidup, yang tetap menjaga dan memelihara kita. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menjawab firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan menyanyi Kidung Jemaat 225 bait 1, 4, dan 5. Berkereta awan putih. Marilah jemaat kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapannya di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena di hari Kamis ini kami dapat beribadah untuk merayakan kenaikan-Mu ke sorga. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita dan penghayatan kami akan kehadiran Tuhan Yesus sebagai Allah yang hidup, yang hadir dan berkarya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, perayaan kenaikan-Mu ke sorga di tengah-tengah wabah COVID-19 membuat kami lebih bertekun untuk menyembah Engkau.
kami dapat selalu menunjukkan hidup yang bersuka cita, hidup yang beribadah, dan hidup yang memuliakan Tuhan. Karena kami memiliki pengharapan berdasarkan janji Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa, ya Tuhan, kuatkan kami sebagai umat-Mu di tengah dunia ini, agar kami senantiasa dapat menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada, khususnya dalam menghadapi wabah COVID-19. Kami lebih mengandalkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan tolong kami semua. Bersama-sama pemerintah, bangsa dan negara, dan bersama-sama seluruh insan rakyat Indonesia, mampukan kami bersatu untuk menangani wabah COVID-19. Tuhan, Engkau tolong akan para dokter, para perawat yang Tuhan pakai untuk menolong pasien COVID-19. Berikan mereka kekuatan, kesabaran. Juga keluarga mereka dapat menopang dengan sukacita. Kami menyerahkan juga keluarga-keluarga yang berduka cita karena kekasih-kekasih mereka harus pergi meninggalkan dunia akibat COVID-19. Tuhan hiburkan mereka dengan penghiburan sejati. Tuhan tolong mereka untuk melanjutkan hidup tanpa kekasih mereka yang telah pergi. Tuhan juga berkati pasien-pasien yang sedang dalam perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Biarlah mereka dapat ditolong sehingga dapat sembuh kembali. Kami menyerahkan seluruh kebijaksanaan, kebijakan pemerintah melalui PSBB biarlah ditaati oleh seluruh warga masyarakat, supaya wabah COVID-19 ini dapat dikendalikan bahkan diputuskan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga gereja Tuhan GPB Trinitas. Berkati para pendeta, presbiter dan unit misioner selalu tekun di dalam kehidupan beriman, di dalam pelayanan. Berkati bersama keluarga masing-masing. Kami menyerahkan para pendeta yang melayani, pendeta Audi Wisang, pendeta Robert Zakarias. Tuhan memberkati dengan sukacita yang dari Tuhan. Kami menyerahkan juga warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan, para janda, duda, yatim piatu dan lansia. Kami menyerahkan juga warga jemaat yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup dan yang merindukan buah hati dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan hadir, menolong mereka, menguatkan mereka, menjaga mereka dan mengabulkan doa-doa mereka. Kami juga menyerahkan masyarakat yang menderita karena kemiskinan, karena korban bencana alam, karena ketidakadilan, karena hidup dalam pengungsian, karena berada dalam penggusuran. Tuhan tolong mereka melalui gereja-Mu. Kami juga berdoa bagi pelunasan rumah ibadah gedung GPB Trinitas ini. Tuhan berkati PPRI dan seluruh warga jemaat kami semua, agar kami dapat segera melunasi kewajiban kami untuk rumah ibadah ini. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan hadir bagi pendeta Emeritus Robert Zakarias, Ibu Josina Zakarias Sehanenia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SMC Hombing, Oma Juliana Liao, Oma Destrin Tatuo, Bapak Julianus Buceri Hena, Bapak Billy Mandali, Adik Gorel Eugenio Mandali, Bapak Agus Papaham, Ibu Sundari Sulistyo, Saudari Natania Pangemanan, Ibu Tineke Pangalila Pakasi, Bapak Sihar S. Sagala, Ibu Delisa Siamturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Farmakalo, Ibu Srimina Bukit, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Ukas Yuhombing Boru Samosir, Omas Tintewulu Menta, Bapak Mujiamto,
Ibu Aspita Sianipar. Tuhan mau menjaga mereka, memberkati upaya pengobatan mereka, sehingga mereka dapat disembuhkan. Berkati keluarga yang mendampingi, memberikan dukungan bagi mereka. Kami menyerahkan juga ya Tuhan keluarga-keluarga dalam pekan doa keluarga. Kami serahkan keluarga Ibu Gret Ayawaila, keluarga Medianto Lumngefur, keluarga Bapak Subur Luman Gaul, keluarga Timbuleng Rumuat, keluarga Bapak Yosua Agung Sulistyo, keluarga Towolio Montolalu, keluarga Bapak Eko Hutahayam, keluarga Bapak Erwin Franswantania. Biarlah Tuhan memelihara keluarga-keluarga ini, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka, dan juga bagi seluruh keluarga di GPB Trinitas. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau datang dalam doa-doa pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan kolekte, persepuluhan dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau di amplop dan dikumpulkan di gereja setelah berakhir status darurat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 82, bait 1, 2, dan 3. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Sariwarta Jemaat, Kamis 21 Mei 2020. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Pemilik Gereja, yang selalu menyertai dan memelihara umat-Nya. Kami Majelis Jemaat GPIB Trinitas berdoa dan berharap seluruh jemaat dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, marilah tetap saling mendukung, menguatkan, dan mendoakan satu dengan yang lain. Walaupun sementara ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dalam sebuah persekutuan, tetap setia melaksanakan tanggung jawab kita untuk membangun persekutuan, pelayanan dan kesaksian dari media-media komunikasi dan media online. Untuk itu kami menyampaikan beberapa informasi berikut ini. Yang pertama, ibadah syukur Hari Kenaikan Tuhan Yesus dan penghiburan keluarga dari Majelis Sinode dilaksanakan secara streaming pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 17.00 WIB dengan pelayan firman Pendeta Dr. Andes Paulus Kariso Rumambi MSI dengan tema Berkat Tuhan memampukan kita untuk bertahan dalam berbagai kondisi. Channel YouTube dapat dibagikan melalui WhatsApp Group. Yang kedua, sehubungan dengan ibadah online yang saat ini kita laksanakan di rumah masing-masing, berikut kami sampaikan tata cara menyampaikan persembahan. Kolekte, persembahan syukur dan persepuluhan dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening kas jemaat Bank BCA nomor 5725-231030 atas nama Jolanda P. Pande, Manahara Tua Silain. Persembahan syukur rumah ibadah dapat ditransfer melalui rekening rumah ibadah Bank BCA nomor 7401370254 atas nama Herbert Lumban Tobing Yulinda Simanjuntak. Untuk kebutuhan administrasi, mohon dapat menyampaikan bukti transfer melalui WhatsApp ke Sekretariat Majelis Jemaat di nomor 0821 1185 6269. Penyampaian kolekte dan persembahan lainnya ini juga dapat dikumpulkan menggunakan amplop keluarga dengan menuliskan secara jelas kegiatan ibadah, tanggal ibadah, nama keluarga dan sektor pelayanan, dan dapat disampaikan secara langsung pada saat ibadah sudah berjalan normal di gedung gereja. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, Pendeta Teddy Christian Sigar Laki Masinambo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Trinitas, presbiter yang bertugas, pengisi pujian, Tasya Runtuwene, pemandu lagu, organis, teknisi, dan tim kreatif ibadah online. Demikian Sariwarta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu dan jadilah saksi Kristus melalui hidup dan karyamu setiap hari. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 185, bait 1, 3, dan 7. Agungkan kuasa namanya. Agungkan kuasa namanya, Allah
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
my source of strength, my source of